Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ringkasan kedokteran. Di sini kita akan bahas mengenai glaukoma. Apa yang dimaksud dengan glaukoma? Nah, berdasarkan dari standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2019, glaukoma ada glaukoma akut dan glaukoma kronis yang sudah terbuka. Nah, itu termasuk kompetensi 3A dan 3B. Apa sih 3A dan 3B itu? Nah, kalau yang 3A itu mampu membuat diagnosis klinis berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, dan memberikan usulan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Nah, yang 3B sama seperti 3A tapi dalam keadaan yang gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan atau kecacatan pada pasien. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu anatomi dan fisiologi dari aqueous humor. Jadi aqueous humor itu adalah dihasilkan di plasma di epitelium siliar dari badan siliaris. Jadi aqueous humor itu adalah cairan yang mengisi kamera okuli anterior atau bilik mata depan. Gitu. Nah, sekresinya diatur oleh saraf simpatik yang dimediasi oleh beta 2 reseptor untuk meningkatkan sekresi dan reseptor alfa 2 untuk menurunkan sekresi. Nah, mekanisme enzim karbonik anhidrasa juga berperan dalam hal ini. Nah, ini nanti hubungannya sama obat-obatan yang obat-obatan penuh untuk glaukoma nanti. Nah, jadi trabecular meshwork itu memiliki struktur seperti saringan pada sudut bilik mata depan. Nah, sekitar 90% aqueous humor meninggalkan mata melewati ini. Jadi ini salah satu jalur dari aqueous humor. Nah, lalu ada canal clamp, yaitu saluran melingkar di dalam sklera perilimbal yang terhubung dengan vena episklera. Ini canal clamp nih. Ini trabecular meshwork kalau dilihat dari gambar. Nah, aqueous humor mengalir dari bilik mata posterior, dari sini bilik mata posterior, melalui pupil, sini pupil, ke dalam bilik mata anterior. Ini mata anterior dan masuk ke dua jalur. Ada trabecular outflow, itu 90% aqueous humor masuk melalui jalur ini. Itu ini seperti di gambar, ini trabecular outflow nih. Mengalir melalui trabeculum ke dalam kanal clamp sini nanti ke vena episklera. Di sini nggak diliatin vena episklera. Ada yang alveoscleral outflow 10%. Jadi cairan mengalir melintasi permukaan badan siliaris. Jadi dari badan siliaris ke dalam ruang suprachoroid dan diserap oleh sirkulasi vena di badan siliaris, choroid dan sklera. Jadi dia dari pembuatannya di sini nanti diserap di ruang suprachoroid daerah sini. Lalu ada juga beberapa cairan juga mengalir melalui iris. Lalu ada namanya istilah tekanan intraokular. Jadi tekanan intraokular itu ditentukan oleh keseimbangan antara laju produksi aqueous humor dan laju aliran keluarnya. Jadi seimbang antara produksi dengan aliran keluar. Kisaran normal TiO untuk orang dewasa itu di bawah 21 mm air raksa. TiO normal bervariasi dengan waktu. Ada variasi diurnal, biasanya pagi lebih tinggi dibanding malam, lalu berhubungan dengan detak jantung, tekanan darah, dan juga pernapasan. Lalu ada namanya hipertensi okular. Jadi hipertensi okular itu tekanan intraokularnya lebih dari 21 mm Hg, tapi belum terdeteksi kerusakan pada matanya. Nah,
Sekitar 1 dari 10 hipertensi okular akan menjadi glaukoma selama periode 10 tahun. Dan berdasarkan Ocular Hypertension Treatment Study, pasien yang tidak diobati dengan hipertensi okular memiliki 9,5% risiko kumulatif mengembangkan glaukoma sudut terbuka primer atau POAG, Primary Open Angle Glaucoma, setelah 5 tahun. Pemantauan yang cermat adalah tata laksana yang paling baik, jadi harus dipantau. Apa aja yang dipantau? Bidang visual dasar, ya. Lalu lapisan serat saraf retina atau diskus, ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke glaukoma. Apa itu glaukoma? Ya kan? Glaukoma adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok kondisi neuropati optik progresif kronis yang ditandai dengan peningkatan TIO, defek lapang pandang, dan kematian sel ganglion retina progresif. Glaukoma menjadi penyebab kebutaan kedua di dunia. Kalau nggak salah, itu yang pertama adalah katarak. Nah, dan glaukoma bisa bawaan atau didapat. Bisa kongenital atau didapat. Bisa sudut terbuka dan sudut tertutup. Dibedakan berdasarkan mekanisme di mana aliran keluar aqueous humornya terganggu, dan perbedaannya juga dibagi menjadi glaukoma primer dan sekunder. Dan yang terakhir dikenali gangguan okular atau non-okular terhadap peningkatan TIO. Kita bahas yang pertama, Primary Open Angle Glaucoma atau POAG. POAG ini masuknya ke penyakit kronis. Dan ya, dikatakan bahwa POAG ini adalah penyakit pencuri penglihatan karena biasanya nggak ada keluhannya. Nah, hal ini ditandai dengan penipisan lapisan saraf retina, kerusakan saraf optik glaukoma, hilangnya bidang visual saat kerusakan berlanjut, sudut bilik mata depan terbuka, tidak adanya tanda-tanda glaukoma sekunder atau non-glaukoma penyebab neuropati optik. TIO adalah faktor risiko utama yang dapat dimodifikasi. Nah, ini faktor-faktor risiko apa saja yang bisa menyebabkan POAG? Yaitu tekanan intraokular, usia, ras, riwayat keluarga yang mengalami POAG juga, diabetes mellitus, miopia, anti-VEGF terapi, pil kontrasepsi, vascular disease, optic dysarea, dan ocular perfusion pressure. Jadi kematian sel ganglion retina pada glaukoma terjadi terutama melalui apoptosis. Nah, ini patogenesisnya. Kematian sel terprogram daripada nekrosis. Nah, salah satu dari mekanisme berikut mungkin terlibat dalam POAG, yaitu kerusakan mekanis langsung pada serabut saraf retina di optik kepala sarafnya, atau kerusakan iskemik penyuplainya karena kompresi pembuluh darah kepala saraf optik. Diagnosisnya, yang pertama kita lihat riwayatnya terlebih dahulu. Ada nggak dia riwayat gangguan visual, riwayat gangguan mata seperti miopia atau trauma, riwayat keluarga yang pernah juga mengalami primary open angle glaucoma, riwayat penyakit dahulu, asma, diabetes, cedera kepala, atau riwayat pengobatan seperti penggunaan steroid atau dia merokok atau minum-minum alkohol. Lalu dari pemeriksaan, kita periksa visusnya. Biasanya visusnya menurun kalau POAG. Lalu pupilnya, kita cek pupilnya, dilatasi kah atau konstriksi. Lalu kita tes warna, biasanya ke POAG ini bisa udah terganggu retina. Lalu pemeriksaan slit lamp, tonometri, kita lihat tekanannya kan, tekanan intraokular, gonioskopi, dan pemeriksaan diskus optik, apakah sudah ada kerusakan atau belum. Lalu pemeriksaan kepala nervus optik dilakukan pertama funduskopi. Kita lihat ukuran diskus optiknya. Nah, biasanya ini yang normal. Ini biasanya warnanya terang dan
perbandingan antara cup ini dengan dis dengan cup itu kurang dari 0,5%. Ya, kurang dari 50% atau kurang dari 0,5. Nah, pada glaukoma terjadi peningkatan ukuran cup karena penurunan irreversibel dalam jumlah serabut saraf, sel glial dan pembuluh darah. Ini glaukoma nih. Ya kan? Terjadi peningkatan. Ini udah lebih dari 0,5 atau lebih dari 50%. Yang kedua, ada beberapa subtipe kerusakan glaukoma. Ada 4 morfologi klasik diskus glaukoma, yaitu focal ischemic dis nih. Ya, lalu ada myopic dis with glaucoma, sclerotic dis, sama concentrically enlarged dis. Nah, yang ketiga ada non-specific sign of glaucomatous damage. Jadi, dia nggak spesifik tanda-tanda dari kerusakan glaukoma, tapi terkadang juga ditemukan. Gitu. Ada dis hemorrhage nih, tanda panah yang warna hitam. Lalu ada bearing circumlinear blood vessel. Di sini jadi ada putus pembuluh darahnya nih. Terlihat seperti putus ya. Lalu ada bayoneting. Di sini nih pembuluh darahnya bentuknya. Lalu ada laminar dot sign. Nah, lalu ada perubahan peripapiler. Terjadi atrofi peripapiler yang mengelilingi kepala saraf optik. Mungkin tanda penting pada glaukoma dan merupakan tanda kerusakan dini pada pasien dengan hipertensi okular. Jadi ada atrofi peripapiler, ini papil. Di sini ada atrofi ini di sekitarnya yang tanda warna panah putih ini. Itu atrofi peripapiler dan ini juga warnanya udah pucat. Nah, lalu ada pemeriksaan retinal nerve fiber layer. Ya. Nah, pada glaukoma terjadinya defek ini, onsetnya sering diikuti dengan perdarahan pada diskus. Ada dua pola yang terjadi, yaitu defek lokalis wedge shape, ya, ini yang tanda putih, dan penyebaran defek yang besar dan memiliki batas yang tidak jelas. Lalu ada pemeriksaan lain seperti imaging, yaitu pakimetri mengukur ketebalan kornea, ada stereodis fotografi, ultrasound biomikroskopi, dan optical coherence tomography. Ini salah satu contoh dari ultrasound biomikroskopi. Sini kita lihat ya, ini ada irisnya, ini kamera okuler anterior, dan ini sudah tertutup nih. Irisnya sudah menutup trabekula. Enggak, irisnya terjadi penipisan. Masih terbuka tapi sudah menyempit. Nah, ini contoh dari optical coherent tomography. Ini yang anterior nih, yang gambarnya. Dan ini yang posterior. Ini dilihat diskus optiknya, ya. Rasio cup dan dis. Di sini ada gambar ya, menunjukkan warna merah itu below normal limit, warna kuning borderline below, warna hijau within normal limits, lalu warna biru borderline above, dan warna ungu above normal limit. Nah, kalau sudah warna merah dan kuning ini berarti sudah ada penurunan ya. Lalu ada namanya confocal scanning laser ophthalmoscopy, masih imaging. Lalu ada scanning laser polarimetry dan visual field defect atau perimetry. Nah, ini contoh gambar dari perimetry visual field defect. Ini biasanya seperti ini. Ini ibaratnya lapang pandang ya, lapang pandang kita. Ini penilaian secara objektif, dan yang warna hitam ini yang sudah mengalami kerusakan. Jadi udah ada kerusakan lapang pandang di sini nih. Yang warna hitam normalnya seperti ini. Tata laksananya. Jadi setiap obat yang dipilih harus diresepkan mulai dari konsentrasi terendah dulu dengan efek terapeutik yang diinginkan.
Nah, pengobatan awal biasanya dengan satu jenis obat, biasanya analog prostaglandin atau beta blocker. Ya. Lalu di follow up dalam 4-8 minggu, jika membaik, penilaian selanjutnya 3-6 bulan. Dilakukan perimetri setiap 6-12 bulan jika kerusakan ringan. Dilakukan gonioskopi setiap tahun pada sebagian besar pasien, lalu pemeriksaan diskus optik setiap kunjungan, lalu imaging serial sebagai perawatan standar. Nah, itu mengenai primary open angle glaucoma. Lalu, jika terjadi kegagalan pengobatan, maka jika terjadi kegagalan pengobatan yang ditandai dengan tekanan target yang tidak tepat, kepatuhan yang buruk, dan ada lesi tekan pada mata, dilakukan laser trabekuloplasti dan pembedahan. Itu seperti trabekulektomi, non-penetrating surgery, microinvasive glaucoma surgery. Nah, yang kedua adalah normal tension glaucoma atau NTG. NTG ditandai dengan TIO secara konsisten sama dengan atau kurang dari 21 mm air raksa, tanda-tanda kerusakan saraf optik yang khas pada glaukoma, kehilangan bidang visual saat kerusakan berlanjut, polanya konsisten dengan tampilan saraf, sudut bilik mata depan tetap terbuka, tidak ada glaukoma sekunder atau non-glaukoma sebagai penyebab neuropati. Nah, ini faktor risiko dari normal tension glaukoma. Hampir sama dengan POAG, yaitu usia, jenis kelamin, ras, riwayat keluarga, ketebalan kornea, regulasi abnormal pembuluh darah, obstructive sleep apnea, level autoantibody, ocular perfusion pressure, miopia, dan penyakit tiroid. Nah, gejala klinis biasanya kita lihat riwayatnya dulu. Bisa ada beberapa penyakit sistemik seperti migrain, Raynaud phenomenon, episode shock, trauma kepala atau mata, nyeri kepala, obat-obatan seperti steroid. Itu lalu pada TIO terjadi peningkat, masih normal, biasanya normal atau meningkat sedikit. Lalu dari pemeriksaan kepala nervus optik lebih besar dibanding POAG dan pola cuppingnya mirip dengan POAG. Lalu defek lapang pandangnya masih mirip dengan POAG. Tata laksana dari yoga dengan headstand yang bisa meningkatkan tekanan intraokular. Lalu obat-obatan bisa diberikan prostaglandin, laser trabekuloplasti jika gagal, pembedahan, kontrol penyakit sistemik vaskular seperti diabetes sebagai salah satu faktor risiko ya. Lalu ada systemic calcium channel blocker, antihipotensif, dan kepala dinaikkan ketika tidur. Nah, yang ketiga ada namanya primary angle closure glaucoma atau sudut bilik mata tertutup. Nah, istilah angle closure mengacu pada oklusi trabekulomesuk oleh iris perifer sehingga menghalangi aliran keluar aqueous humor. Primary angle closure glaucoma berkembang lebih cepat menghilangkan penglihatan dibanding primary open angle glaucoma. Ini berdasarkan sistem grading dengan gonioskopi itu didapatkan grading Saver system. Mulai dari grade 4 yang masih normal hingga grade 0 yang sudah bilik matanya sudah sangat dangkal. Grade 4 itu jadi kita gonioskopi dan untuk grade 4 itu masih ada 35 hingga 45 derajat. Lalu ada grade 3 25 sampai 35 derajat sudut antara kornea dengan iris. Lalu ada grade 2 20 derajat, grade 1 10 derajat, grade 0 sudah menempel antara kornea dengan iris. Lalu selain itu ada namanya Van Herrick. Jadi ada grading dari Van Herrick menggunakan slit lamp pemeriksaannya. Jadi lebih mudah dibanding tadi Saver. Nah, untuk Van Herrick itu grade 4 yang masih normal, grade 1 yang sudah paling parah.
grade 4 masih terbuka, lalu grade 3 sudah mulai menutup, grade 2 harus digonioskopi, grade 1 sangat dangkal sekali derajat sudutnya. Lalu ada terdapat grading-grading lain seperti Spade System dan Scale Classification. Tapi biasanya yang dipakai adalah Van Herrick. Nah, klasifikasinya berdasarkan Consensus Association of International Glaucoma Societies. Yang pertama adalah primary angle closure suspect. Ditandai dengan bilik mata depan kurang dari normal, terdapat eclipse sign. Ini jadi kalau dilakukan slit lamp, diberikan cahaya, terdapat eclipse sign. Ini yang di panah putih. Jadi ada bayangan hitam di sini. Lalu masih belum ada sineki anterior. Gonioskopi menunjukkan jalinan posterior iridotrabekular kontak minimal 3 kuadran. Lalu masih ada normal TIO, diskus optik, dan lapang pandang. Dan ketika dilakukan OCT segmen anterior ini, gambar menunjukkan sudut yang dapat ditutup. Lalu klasifikasi yang kedua adalah primary angle closure. Yaitu gonioskopi menunjukkan 3 atau lebih kuadran iridotrabekular kontak terkait dengan peningkatan TIO dan atau sineki anterior. Lalu masih normal diskus optiknya dan lapang pandangnya. Nah, tapi sudah ada terjadi peningkatan TIO. Yang ketiga, primary angle closure glaucoma, yaitu ditandai dengan iridotrabekular kontak di 3 atau lebih kuadran terkait dengan neuropati optik glaucomatus, kerusakan saraf optik, dan TIO yang tinggi. Patogenesisnya yaitu seperti ini. Ada relatif pupillary block, non-pupillary block, iris yang datar, biasanya pada orang-orang yang masih remaja biasanya. Lalu lensa menginduksi penutupan sudut, ada karena retroletikular atau kombinasi antara keempat-empatnya. Nah, ini gambar yang di sebelah kanan ini adalah relatif pupillary block. Jadi ini menutup aliran aqueous humor, tidak bisa ke kamera okuler anterior sehingga menekan iris ke depan, disebut dengan iris Bombay, dan akhirnya terjadi iridotrabekular kontak. Terjadi penutupan sudut trabekular meso. Apa aja faktor risikonya? Yang pertama adalah usia. Usia 62 tahun itu rata-rata meningkatkan risiko pupillary block. Lalu ada gender, ras, riwayat keluarga, refraksi biasanya pada panjang aksial yang pendek dan refraksi yang hipermetrop itu biasanya bisa meningkatkan risiko terjadinya primary angle closure glaucoma. Untuk diagnosisnya, kita lihat dari gejala, faktor pencetusnya seperti menonton TV dalam keadaan gelap, stres, pengobatan sistemik, obat-obatan seperti obat flu, topirama, turunan sulfa. Lalu penglihatannya biasanya mengeluhkan berasap dan ada lingkaran cahaya di matanya. Lalu ada penurunan penglihatan, sakit kepala, mata merah, dan nyeri okular, juga disertai dengan mual muntah biasanya. Tandanya, visusnya biasanya 6/60 hingga hand movement aja. Lalu ada peningkatan TIO yang tinggi, bisanya 50-80 mmHg, lalu konjungtivanya hiperemi, injeksi perikornea, COA dangkal, dan ada pupil mid dilatasi. Diagnosisnya kita lihat dari gejala, ada faktor pencetusnya. Tadi masih sama ya. Untuk gejala kroniknya, visusnya normal, kecuali kerusakan lanjut, biasanya meningkat, masih tinggi. Bilik mata depan lebih dangkal, TIO meningkatnya intermiten. Ya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Iridotrabekular kontak yang intermiten, tanda-tanda saraf optik tergantung pada tingkat kerusakan. Lalu untuk pemeriksaannya, pengukuran bilik mata depan, biasanya bilik mata depannya dangkal, lalu ada anterior segmen OCT yang tadi, lalu biometri, posterior segmen USG, jika ada indikasi, lalu tes provokatif
seperti darkroom atau prone provocating test. Jadi kita menilai antara besarnya tekanan intraokular sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan tes tadi provokatif. Untuk tata laksana awalnya, pasien berbaring pada posisi terlentang, lalu diberikan acetazolamid oral jika tekanannya kurang dari 50 mmHg dan intravena jika lebih dari 50 mmHg. Lalu dosis tunggal apraconidin 0,5% atau 1%, timolol 0,5% dan prednisolon 1% atau dexamethasone 0,1%. Lalu kita tunggu 3-5 menit. Analgesik dan antiemetik mungkin juga diperlukan jika ada keluhan. Lalu untuk kasus resisten, kita lakukan indentasi kornea sentral dengan squine hook. Lalu bisa berikan manitol 20%, 1-2 gram per kilogram intravena selama 1 jam. Berikan gliserol oral 50%, 1 gram per kilogram. Lalu bisa dilakukan iridotomi laser dini atau iridoplasti. Lalu parasentesis efektif dan bisa dilakukan bedahan, yaitu iridektomi perifer, ekstraksi lensa, goniosinekialisis, trabekulektomi, dan laser siklodiode. Untuk tata laksana lanjutan, diberikan pilokarpin 2% 4 kali sehari pada mata yang sakit dan 1% 4 kali sehari ke sesama mata. Karena biasanya primary angle closure glaucoma ini bisa mengenai 2 mata. Jadi untuk profilaksisnya bisa diberikan ke mata yang sebelahnya. Lalu berikan steroid topikal, prednisolon 1% atau dexamethasone 0,1%, 4 kali sehari jika mata meradang akut. Lalu salah satu atau semua hal berikut harus dilanjutkan sesuai respon. Bisa diberikan timolol 0,5%, apralclonidin, atau acetazolamid oral. Lalu ada klasifikasi glaukoma sekunder, ada yang open angle, yaitu pretrabekular, aliran aqueous terhalang membran yang menutup karena jaringan fibrovaskular, proliferasi membran sel, endotel, dan epitel. Atau bisa karena trabekular, di trabekularnya obstruksi akibat dari penyumbatan dari meshwalk, atau post trabekularnya. Trabekulumnya normal, tapi aliran keluarnya terganggu akibat dari peningkatan tekanan vena episclera. Bisa karena fistula carotid cavernosa atau sindrom Sturge-Weber atau obstruksi vena cava superior. Nah, ini contoh gambarnya. Contoh gambar dari glaukoma sekunder. Ini yang pretrabekular biasanya. Jadi sebelum masuk ke trabekular mesoknya dia udah tertutup. Tadi ya, kalau yang sekunder kan karena jaringan fibrovaskuler biasanya. Lalu ada yang close angle. Ini dengan pupillary block. Jadi tertutup di sini. Karena sinekia posterior, sublokasasi lensa, jadi lensanya lemah, bisa ke depan. Lalu glaukoma vakomorfik karena katarak ya. Lalu ada capsular block syndrome, blok pupil aphakia, implantasi lensa di bilik mata depan. Jadi lensanya lepas jadi ke bilik mata depan. Lalu ada tanpa pupillary block juga, sinekia anterior karena glaukoma lanjut atau uveitis anterior. Ada efusi cilia choroid, kista corpus ciliaris, atau iris dan glaukoma maligna. Ada penyebab glaukoma itu salah satunya adalah pseudoeksfoliasi. Apa itu pseudoeksfoliasi? Yaitu, nah ini salah satunya penyebab paling umum dari glaukoma sekunder sudut terbuka. Biasanya nggak ada gejala di awal, jadi sehingga diabaikan. Dan jarang sebelum usia 50 tahun, tapi ketika dekade ke-6 itu prevalensi meningkat pesat. Dan lebih sering terjadi pada wanita daripada. Nah ini, jadi pseudoeksfoliasi itu adalah adanya bahan pseudoeksfoliasi, yaitu zat fibrilari abu-abu putih berasal dari metabolisme matriks ekstraseluler abnormal di okuler dan tisu lainnya. Jadi ada metabolisme abnormal dari ekstraseluler sehingga mengendap di beberapa jaringan di mata.
Nah, materi diendapkan pada berbagai struktur okuler ya, termasuk kapsul lensa, serat zonula, iris, trabekulum, dan konjungtiva. Peningkatan TiO sekunder akibat obstruksi trabekula oleh bahan pseudoexfoliatif dan pigmen iris yang dibebaskan menyebabkan disfungsi aliran keluar aqueous. Jadi dia menghambat aliran keluar dari aqueous. Diagnosisnya biasanya insidental, tidak ditemukannya secara sengaja, tidak disengaja maksudnya. Tetapi dapat diikuti dengan hilangnya penglihatan jika glaukoma lanjut. Nah, pada korneanya biasanya ditemukan pengendapan bahan pseudoexfoliatif di endotel. Pada anterior chamber terdapat flare ringan. Nah, pada irisnya terdapat bahan eksfoliatif di margin pupilnya. Pada lensanya ada deposisi kapsul perifer. Lalu ada vakodenesis. Lalu sudut anterior chambernya biasanya ada sampawolesi line dan kelemahan zonular. Terjadi peningkatan TiO, prognosisnya lebih buruk daripada primary open angle glaukoma karena TiO biasanya lebih tinggi dan mungkin menunjukkan fluktuasi yang nyata. Nah, ini tadi ya. Nih pada irisnya, pada margin pupil itu udah ada pengendapan bahan eksfoliatif nih warna putih-putih. Nih pada lensa di perifernya terdapat endapan di kapsul perifer. Lalu untuk tata laksananya, untuk pengobatannya sama dengan POAG, itu obat-obatan glaukoma ya. Lalu ada laser trabekuloplasti yang lebih efisien dibanding POAG, bisa menjadi pertimbangan dari pengobatan. Lalu ada phacoemulsifikasi, yaitu pengangkatan. Ini mirip seperti operasi katarak, pengangkatan lensa. Lalu ada operasi filtrasi dan trabecular aspiration. Nah, ada lagi yang namanya pigmentary dispersion syndrome dan pigmentary glaucoma. Jadi pigment dispersion syndrome ditandai dengan pelepasan granular pigmen dari epitel pigmen iris dan deposisi di seluruh segmen anterior. 15% pasien dengan PDS akan mengalami peningkatan TiO atau glaukoma setelah 15 tahun. Dan dispersi segmen dapat terjadi sebagai akibat dari trauma intraokular, tumor, dan gesikan intraokular lensa yang malposisi pada pigmen epitel iris. Nah, ini contohnya pigment dispersion syndrome. Jadi ada Krukenberg spindle arrow. Ini pada yang A. Nih, bintik-bintik ya, bintik-bintik pigmennya. Nah, ini yang B nih. Pigmen-pigmen irisnya sudah mulai menghilang, jadi tinggal sisa yang di pinggir-pinggir. Lalu ini juga papillary roofnya nggak kelihatan dan margin terjadi pengendapan nih di margin pupil dan ada hiperpigmentasi trabekular. Nah, karena ada pigmen, jadi dia akan menutup dari trabecular meshwork. Lalu ada namanya neovascular glaukoma. Itu terjadi sebagai akibat dari neovaskularisasi. Jadi ada pembuluh darah baru di iris yang agresif atau nama lainnya rubeosis iridis yang mengarah ke penutupan sudut progresif dan atrofi glaukoma yang cepat. Nah, penyebabnya karena ischemic vena central retina atau CRVO ya. Central retina vein occlusion. Ada diabetes mellitus yang dihubungkan dengan hiperretinopati diabeticum. CRAO, central retinal artery occlusion. Lalu ada inflamasi kronik intraokular dan ablasio retina yang lama. Ada tanda dan gejalanya. Yang pertama korneanya edem. Lalu TiO-nya normal di awal namun lama-kelamaan meningkat. Di anterior chamber ditemukan flare dan perdarahan. Lalu terdapat pembuluh darah di iris dan margin pupil. Bisa diikuti dengan katarak dan ada neuropati optik glaukoma yang mungkin sudah muncul. Nah, ini contoh-contohnya nih. Terjadi neovaskularisasi di iris di sini nih. Ini histopatologinya.
Lalu yang C ini nih di pupil, margin pupil ini udah ada neovaskularisasi nih warna-warna merah. Nah yang D ini udah parah di irisnya, udah ada neovaskularisasi. Lalu ada karena neovaskularisasi itu kan pembuluh darah yang gampang pecah. Nah sini di anterior chamber biasanya ada hifema atau ada darah nih ya. Neovaskular glaukoma tata laksananya itu kita kontrol dulu beberapa minggu hingga bulan pertama. Lalu perawatan medis untuk peningkatan TIO itu sama dengan POAG, tetapi miotik harus dihindari. Lalu ada fotokoagulasi panretinal, intraokular VEGF inhibitor, karena VEGF ini adalah salah satu enzim, bukan salah satu radikal kayak yang memperdarahi, yang bisa menyebabkan terjadinya neovaskularisasi, pembentukan pembuluh darah baru, sehingga dilakukan penyuntikan VEGF inhibitor. Lalu retinal detachment repair jika ada ablasio, lalu dilakukan operasi filtration, parsplana vitrectomy, retrobulbar alcohol injection, dan jika sudah gagal semuanya harus dilakukan enukleasi dan eviscerasi. Lalu ada namanya inflammatory glaukoma, yaitu glaukoma sekunder terutama sering terjadi pada sindrom uveitis Fuchs dan glaukoma anterior uveitis kronis terkait dengan arteritis idiopatik remaja. Nah, untuk pengobatannya itu diberikan obat-obatan. Target TIO lebih rendah pada mata dengan glaukoma neuropati optik lanjut. Lalu sediaan steroid depot kerja panjang nggak boleh digunakan. Penyekat beta biasanya merupakan obat pilihan pertama dan turunan prostaglandin harus dihindari. Lalu untuk miotik dikontraindikasikan. Nah, yang kedua bisa dilakukan laser iridotomi dan yang ketiga bisa dilakukan pembedahan. Untuk preoperatifnya harus dikontrol dulu inflamasinya selama minimal 3 bulan sebelum operasi. Lalu steroid topikal praoperasi harus digunakan untuk mengurangi inflamasi. Lalu dilakukan trabekulektomi dengan mitomycin C dan siklodestruktif. Nah, lalu ada namanya steroid indus glaukoma. Jadi glaukoma yang diinduksi steroid adalah bentuk glaukoma sekunder yang biasanya terkait dengan penggunaan topikal, periokular, intraokular, terapi steroid. Nah, untuk peningkatan tekanan intraokularnya tergantung pada jenis steroid, potensi, dosis, durasi, dan cara pemberian. Dan biasanya sekitar 2-4 minggu setelah dimulai pengobatan itu udah muncul tanda-tanda dari steroid indus glaukoma. Gambaran klinisnya menyerupai gambaran klinis glaukoma sudut terbuka kronis dengan sudut bilik mata depan yang tampak normal dan tidak adanya gejala. Untuk tata laksananya, kita hentikan dulu steroid topikal supaya menurunkan TIO. Untuk obat steroid potensi rendah dapat diresepkan, misalnya fluorometalon 0,1% atau rimexolon 1% atau loteprednol etabonat. Nah, peningkatan TIO yang persisten harus diberikan dengan obat-obatan atau operasi glaukoma. Lalu ada lens related glaukoma. Yang pertama phacolytic glaukoma. Jadi terjadi pada katarak hipermatur. Obstruksi trabekular disebabkan oleh protein lensa dengan berat molekul tinggi bocor dari kapsul ke aqueous humor sehingga terjadi obstruksi di trabekula. Untuk tata laksananya harus dikontrol TIO-nya, lalu kita cuci bahan protein yang ada di aqueous humor, lalu dikeluarkan dari bilik mata depan dan kataraknya juga diangkat. Karena ini penyebabnya memang dari katarak hipermatur. Nih. Jadi yang sini di lensanya mengandung makrofag di sudutnya. Lalu di sini nih glaukoma hipermatur bisa dilihat lalu ada makrofag floating di aqueous, ini yang bintik-bintik putih. Lalu ada pseudohypopion ya.
karena aqueousnya keruh di sini, jadi warna putih semua. Lalu di sini ada masih terjadinya ini ya, pakolitik maksudnya pakolitik setelah dilakukannya operasi. Nah ini ada phacomorphic glaukoma yang kedua. Jadi dia disebabkan juga dengan katarak, tapi katarak yang intumescent atau katarak imatur. Jadi katarak imatur mengendurkan ligamen suspensorium dan memungkinkan lensa bergerak ke anterior, sehingga bisa menekan trabecular meswalk. Tata laksananya sama seperti primary acute closure glaukoma. Miotik untuk mengurangi tekanan intraokular karena biasanya kalau di glaukoma itu dilatasi. Lalu sistem hiperosmotik agen, laser iridotomi, laser iridoplasti, dan katarak extraction. Mau nggak mau, kita harus ngeluarin kataraknya. Nah, ada namanya traumatik glaukoma. Itu yang pertama, tandanya HIVEM. Pada pasien dengan HIVEMA, traumatis kecil peningkatan TO mungkin masih terjadi akibat obstruksi trabekula oleh sel darah merah. Nah, saraf optik itu biasanya rusak kalau TIO-nya sudah lebih besar dari 50 mmHg. Ya. Perdarahan sekunder seringkali lebih parah daripada perdarahan primer. Dapat berkembang dalam 3-5 hari dari cedera awal dan berhubungan dengan penurunan hasil visual. Nah, ini contoh gambar hifemanya yang A dia masih mungkin masih grade 1 karena masih sedikit. Yang B ini udah hampir menutupi semuanya. Udah menutupi iris. Nah, bisa menyumbat trabecular meswalk dan bisa meningkatkan tekanan intraokular. Lalu ada namanya angle recession glaukoma. Itu berhubungan dengan rupturnya permukaan corpus ciliaris jadi corpus ciliarisnya ruptur karena adanya trauma tumpul. Nah, itu sekian dari materi hari ini glaukoma. Mudah-mudahan kita bisa mendapat ilmu yang lebih baik lagi setelah mendengarkan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.